Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erina Ramarani, 12 IPA 3 akan membuat sebelum itu kita harus mengetahui apa itu jurnal penutup. Nah, jurnal penutup itu adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk menolkan atau menghilangkan akun-akun sementara, yaitu nomina, prive, laba, dan rugi. Nah, langkah-langkahnya yang pertama yaitu menutup seluruh akun pendapatan dengan akun tandingan ikhtisar laba rugi dan pendapatan di debit dan ikhtisar laba rugi di kredit. 2. Menutup seluruh akun beban dengan akun tandingan ikhtisar laba rugi di debit, beban di kredit. Nah, yang ketiga, menutup laba atau rugi yang diperoleh perusahaan dengan akun tandingan modal apabila laba ikhtisar laba rugi di debit, modal di kredit, dan apabila rugi, modal di debit, ikhtisar laba rugi di kredit. Yang keempat, menutup akun prive dengan akun tandingan modal di debit, dan prive di kredit. Nah, sekarang kita akan membuat jurnal penutup dari neraca saldo Salon Dewi Cantika Kertas Kerja periode Juli 2020. Yang pertama, dibikin judul dulu yaitu Salon Dewi Cantika Jurnal Umum periode Juli 2020 dengan 5 kolom yaitu tanggal, akun, referensi, debit, dan kredit. Nah, langkah pertama menutup akun pendapatan dengan cara pendapatan di sebelah debit dan ikhtisar laba rugi di sebelah kredit. Nah, di situ sudah ditulis tanggalnya yaitu 31 Juli 2020. Nah, di tabel akun ditulis dulu itu pendapatan jasa karena di calon Santika itu nama akunnya pendapatan jasa. Nah, kemudian kreditnya ikhtisar laba rugi. Nah, selanjutnya itu memasukkan angka ke dalam debit dan kredit. Nah, memasukkan angka dalam debit dan kredit itu bisa dilihat dari kertas kerja Salon Dewi Cantika. Nah, untuk memasukkan debit dan kredit itu kita bisa lihat dari kertas kerja Salon Dewi Cantika. Yang untuk di debitnya itu pendapatan, bisa dilihat dari kertas kerjanya di kolom laba rugi yaitu 15.000 di sini tuh setara dengan 15 juta. Nah, seperti di tabel ini kan debitnya 15 juta. Dan di kolom kredit juga ikhtisar laba ruginya itu dibikin sebesar 15 juta. Nah, jadi inilah cara untuk menutup akun pendapatan. Nah, yang kedua yaitu menutup akun beban dengan cara ikhtisar laba ruginya di sebelah debit dan bebannya di sebelah kredit. Nah, dari tabel kertas kerja tadi itu dapat dilihat juga ikhtisar laba ruginya yaitu 6.050 rupiah. Dan itu dibikin di kolom debit. Nah, untuk di kolom kreditnya bisa dilihat juga di tabel kertas kerja yang tadi ada beban gajinya 2.500.000, beban sewanya 100.000, beban kebersihan dan keamanan 200.000, beban perlengkapan 2.500.000, beban penyusutan peralatan 500.000 dan beban listriknya 250. Nah, jadi itulah cara untuk menutup akun beban. Nah, yang ketiga yaitu menutup laba rugi yang diperoleh perusahaan dengan akun tanding modal. Nah, berarti kita harus tahu perusahaan itu mengalami laba atau rugi. Karena penutupan laba rugi itu caranya berbeda. Nah, kita lihat di kertas kerja tadi itu perusahaan itu mengalami laba atau rugi. Nah, ternyata perusahaan itu mengalami laba. Nah, oleh karena itu kita menggunakan cara menutup laba, yaitu dengan cara ikhtisar laba ruginya di debit dan modalnya itu di kredit. Nah, sekarang itu ditulis angkanya. Ikhtisar laba ruginya itu 8.950 dan itu kita tulis di kolom debit. Dan juga modalnya 8.950 dibikin di kolom kredit. Nah, jadi inilah cara untuk menutup laba.
Nah, langkah yang terakhir yaitu menutup akun privé dengan akun tandingan modal, yaitu dengan cara modalnya di sebelah debit dan privénya di sebelah kredit. Nah, kan sudah ditulis modalnya di debit dan privénya di kredit. Nah, untuk melihat angkanya, yaitu kita melihat di kertas kerja yang di kolom neraca. Dan ternyata untuk modalnya itu 2 juta dan kita bikin di kolom debit, dan privénya 2 juta juga dibikin di kolom kredit. Nah, jadi itulah cara untuk menutup akun privé. Nah, jadi itulah 4 langkah untuk mencari jurnal umum. Setelah itu dijumlahkan, ternyata hasilnya di debit yaitu 32 juta dan di kredit juga 32 juta. Berarti datanya itu benar. Tapi kalau jumlahnya berbeda berarti itu datanya ada yang salah. Nah, selanjutnya itu jurnal balik. Nah, jurnal balik ini adalah jurnal yang berfungsi untuk membalikan jurnal penyesuaian demi tujuan untuk membentuk akun neraca. Nah, sumber datanya yaitu jurnal penyesuaian. Nah, soalnya apa saja yang perlu dibuat jurnal pembalik? Nah, yang pertama yaitu beban dibayar di muka dicatat metode beban, pendapatan dibayar di muka dicatat metode pendapatan, beban yang belum dibayar, pendapatan yang masih harus diterima. Nah, langkah-langkahnya yang pertama, beban dibayar di muka dicatat metode beban yaitu beban XXX di debit, XXX dibayar di muka kredit. Nah, yang kedua, pendapatan diterima di muka dicatat metode pendapatan XXX diterima di muka debit, pendapatan XXX kredit. Nah, yang ketiga, beban yang belum dibayar atau yang masih harus dibayar itu utang XXX debit, beban XXX kredit. Nah, yang terakhir, pendapatan yang masih harus diterima yaitu pendapatan XXX di debit, piutang XXX kredit. Nah, sekarang kita membuat jurnal pembalik dari Salon Dewi Cantika. Nah, sekarang kita cek dulu mana yang di jurnal penyesuaian ini kita bikin jurnal pembalik. Nah, ternyata yang bisa kita bikin jurnal pembaliknya yaitu ada di sewa dibayar di muka, beban sewa, beban listrik, dan utang usaha. Nah, selanjutnya ini kan sudah bikin judul ya di atasnya, Salon Dewi Cantika jurnal pembalik periode 1 Agustus 2020. Kenapa 1 Agustus 2020 sedangkan di jurnal penyesuaiannya itu periode 1 Juli 2020? Yaitu karena di jurnal pembalik ini periodenya itu dibikin setelah jurnal penyesuaian. Nah, selanjutnya dibikin 5 kolom, ada tanggal, akun, ada referensi, ada debit, dan ada kredit. Nah, jadi yang pertama itu kita tinggal membalikannya saja. Sedangkan di jurnal penyesuaiannya itu yang di atasnya adalah sewa di debitnya sewa dibayar di muka dan kreditnya beban sewa. Nah, di jurnal pembalik ini kita tinggal balikkan yaitu beban sewanya di debit dan sewa dibayar di mukanya di kredit. Jadi setelahnya kita tulis angkanya, jadi beban sewanya di debit 1.100.000 rupiah dan sewa dibayar di mukanya juga 1.100.000 rupiah di bagian kredit. Nah, selanjutnya kita tinggal balik yang satunya lagi yaitu di jurnal penyesuaiannya itu beban listriknya di debit dan utangnya di usaha. Nah, di jurnal pembalik ini kita balik jadi utang usahanya di debit dan beban listriknya di kredit yaitu 250 utang usaha dan 150 juga beban listrik. Nah, kalau sudah selesai tinggal kita jumlahkan di kolom debit dan juga di kolom kredit. Ternyata hasilnya sama yaitu 1.350.000. Nah, berarti datanya betul. Nah, jadi itulah cara membuat jurnal. Nah, jadi itulah cara membuat jurnal pembalik. Jadi sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.